Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Siti Rohmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ripa. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 2 Cipanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ripa. Selamat pagi, Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas ini yaitu saya ingin mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang terkait nanti supervisi kelas ya. Oke, Ibu kira-kira materi apa sih Bu yang akan Ibu sampaikan pada saat supervisi kelas nanti? Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang nanti akan dilaksanakan di kelas 7C. Itu interaksi apa? Bentuk interaksi sosial. Oke, jadi materinya yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa sih Bu? Dari pembelajaran yang akan saya lakukan, tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti anak-anak bisa yaitu agar mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mana saja yang termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial asosiatif ataupun disosiatif, di mana asosiatif dan disosiatif sendiri punya banyak bentuknya lagi. Jadi diharapkan bisa Asosiatif dan disosiatif. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Seperti itu ya Pak? Oke. Baik, saya pengen tahu sih Bu, apa sih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai dari kegiatan itu yaitu karena nanti berupa kartu soal, di mana kartu soalnya itu ada gambar ataupun ada kasus. Yang pertama, dengan adanya kasus dan gambar, anak-anak mampu meliterasi isi dari kasus tersebut. Yang kedua, anak juga mampu bisa berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, mana saja kasus-kasus yang termasuk interaksi sosial, asosiatif ataupun disosiatif. Karena memang di situ kan anak harus mampu mencerna kasusnya termasuk bentuk yang mana. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu yang pertama, siswa itu mampu berliterasi, kemudian siswa itu mampu berpikir kritis, dan siswa itu bisa memetakan bentuk-bentuk mana yang asosiatif dan mana bentuk disosiatif. Kemudian mampu merencanakan. Seperti itu ya Bu. Oke. Kemudian ada nggak sih model pembelajaran apa sih yang akan Ibu lakukan? Model pembelajaran ini sendiri yaitu model pembelajaran pragenerasi learning. Terus juga media yang saya gunakan yaitu berupa kartu soal, di mana anak juga nanti setiap kelompok diajarkan membuat karton dan gunting. Jadi anak nanti harus membuat di dalam karton itu bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif, disosiatif, dipetakan lagi mana asosiatifnya yang kerjasama, akomodasi, mana yang disosiatifnya kompetisi dan yang lain. Jadi anak tinggal menempelkan sebuah menganalisis tersebut. Oke, jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yang pertama dari strateginya Ibu akan mengambil diferensiasi proses dari pembelajaran diferensiasi. Dilihat dari kemampuan siswa. Kemudian metode yang akan Ibu lakukan yaitu diskusi, kemudian Ibu akan melakukan tanya jawab kepada peserta didik dan akan memberikan penugasan. Selain itu juga Ibu akan menggunakan model problem based learning ya betul. Oke. Kemudian media yang akan Ibu gunakan yaitu bentuk kartu soal dan Ibu
akan menyuruh siswa untuk membawa karton dan gunting sebagai media pembelajaran. Oke, jadi ibu kalau boleh saya tahu nih di keluarga apa sih ibu akan melakukan observasi kelas ini waktunya kapan, harinya kapan, gitu kan, kemudian di kelas mana, baik itu di jam berapa. Nanti saya akan di hari Rabu di jam 5.46 di kelas 7C nanti saya akan datang ke kelas ibu untuk melihat dan mengamati hal-hal apa saja yang sudah dilakukan atau hal-hal apa saja yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran yang ibu lakukan. Jadi nanti saya akan tahu nih ibu pada saat ibu pasti ibu akan mengajarkan apa gitu ya. Oke, pasti kelas ini nanti waktunya kapan, harinya kapan, gitu kan, pembelajaran apa kelas mana, observasi ini saya akan apa kemudian nanti setelah ini kan ada percakapan pascanya sesuai dengan pasca observasinya. Tapi nanti itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya hari Rabu. Oke. Terima kasih kepada Bu Aham dengan adanya observasi ini saya lebih siap untuk masuk ke dalam kelas karena memang sudah dibahas di mana di modul ajar ini. Jadi saya lebih bisa siap melakukan pembelajaran. Sama-sama ya, jadi kita saling sharing aja ya Bu untuk melakukan sebuah diskusi seperti ini. Jadi Bu Rita mungkin merasa lebih bisa mempersiapkan diri ketika pada saat saya melakukan pra observasi ini. Oke, itu yang mungkin inti dari kita melakukan pra observasi ini. Oke, baik Bu Rifa, saya ucapkan terima kasih. Bu Rifa sudah mau meluangkan waktu, sudah mau kita berbincang-bincang, berdiskusi ya Bu untuk melakukan pra observasi ini. Mudah-mudahan Bu Rifa bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran observasi ini dengan bagus dan sesuai dengan modul ajar yang Ibu gunakan seperti itu ya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Demikian percakapan saya dengan Bu Rifa di pra observasi ini, dan nanti kami akan melakukan termasuk saya akan memantau Bu Rifa dalam kegiatan observasi kelas. Siap, sebelum belajar kita baca doa mulai. Oke, hari ini
tempel. Paham? Ada yang mau bertanya dulu terkait tugasnya? Paham? Nanti bagi-bagi aja tugasnya. Jadi ada orang yang beberapa orang yang ini nih termasuk disosiatif, ini termasuk asosiatif. Dia semuanya bakal bekerja. Ada yang nulis, ada yang nempel. Di sini sudah ibu kasih double tick, dan tinggal tempel. Nanti double ticknya sampahnya jangan dibuang sembarangan. Paham? Nanti dipresentasikan. Tunggu spidolnya jangan di. Ada yang nulis di sini so. Bisa bu. Langsung aja kita pesan. Mana kecil? Langsung aja.
siang Bu Rifa. Selamat siang Bu A. Oke, Bu lagi sibuk nggak sekarang? Kebetulan sekarang jamnya lagi kosong, jadi sekarang saya bisa di sini. Ya baik, alhamdulillah Bu ya. Jadi mohon maaf kalau memang saya sedikit mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Oke Ibu, hari ini kita akan ada kegiatan coaching yang berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin ya Bu. Bisa ya Bu ya? Kita ngobrol ya. Di obrolan kita nanti kira-kira apa sih yang akan Ibu harapkan? Dari yang saya harapkan Ya. pada kegiatan Ya. pasca observasi Ya. ini, karena kemarin Bu A sudah melihat saya mengajar, Ya. sudah diobservasi, saya ingin meminta timbal baliknya dari Bu A kekurangan saya mengajar di mana, Ya. dan apa yang bisa kira-kira saya perbaiki dari pembelajaran yang saya lakukan, karena memang kadang pas mengajar orang tuh lebih melihat kekurangan kita di mana dan Ya. Ya, jadi memang itu fungsinya kita observasi ya Bu ya, sesama rekan sejawat. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Bisa Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu? Untuk perasaan saya sendiri, alhamdulillah kemarin senang Iya. dan puas karena memang kemarin cukup berjalan lancar. Iya. Mungkin ada hambatannya juga, hambatan-hambatan kecil saja, Iya. cuman sejauh itu sesuai dengan yang saya persiapkan dalam modul ajar. Jadi saya cukup senang dan puas dengan kegiatan pembelajaran. Baik, alhamdulillah Bu ya, kalau memang Ibu merasa senang dan memang merasa puas karena memang Ibu sudah mempersiapkan ya sebelumnya. Ya baik Bu ya. Bu, dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada kegiatan pra-observasi, Ibu kan menyampaikan tuh strategi-strategi yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, apakah kemarin sudah dilaksanakan Bu pada saat mengajar strategi-strateginya itu? Pas kemarin kita pra-observasi, Iya. Bu menanyakan strategi pembelajaran saya berupa yang diferensiasi, Iya. medianya gimana, Iya. metodenya gimana. Alhamdulillah kemarin dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Iya. Dan anak-anak juga antusias dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Oke, baik. Jadi ke strategi yang sudah Ibu sampaikan pada saat kita pasca observasi itu sudah sesuai ya Bu ya, diferensiasinya, kemudian model-modelnya sudah Ibu sampaikan, bahkan sampai media ya Bu ya, seperti itu. Baik, tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum Bu? Secara umum nih Bu. Secara umum ya. Ya. Secara umum kemarin kan tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi dan Ya. mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Iya. Nah kemarin kan dengan diskusi kelompok dengan media kartu soal, anak-anak alhamdulillah sudah bisa membedakan mana interaksi yang asosiatif Ya. atau disosiatif, Ya. dan juga bentuk-bentuk penjabaran dari asosiatif dan disosiatif itu sendiri. Kemarin juga sudah presentasi dan Ya. anak juga sudah dibahas. Ya. Masih ada yang salah, tapi sebagian besar sudah sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Ya. Jadi secara umum memang tujuan pembelajarannya kan kemarin ada 2 ya Bu ya, Ibu sampaikan kepada saya sudah tersampaikan semua ya Bu, alhamdulillah. Bu, bisa nggak Ibu ceritakan terkait hal-hal yang baik yang Ibu rasakan dalam pembelajaran, praktik baik apa, kemudian hal-hal baik apa sih yang bisa Ibu pertahankan, dan juga hal-hal baik apa yang harus Ibu perbaiki ke depannya? Untuk selama pembelajaran kemarin, hal-hal yang baik yang sudah muncul, Ya. yaitu rasa antusiasme anak ketika melakukan pembelajaran, Ya. karena dengan kartu soal yang berupa gambar dan kasus-kasus yang ada di sekitar kita, Ya. anak lebih paham dan lebih antusias gitu. Oh ini Ibu, ini gambarnya Ya. termasuk ke bentuk interaksi apa gitu. Anak Ya. bisa mencerna gambarnya dan bisa menganalisis, bisa berpikir tingkat tinggi mana yang termasuk bentuk interaksi. Dan menurut saya itu hal yang baik yang paling Ya. saya dapatkan, karena anak merasa antusias dengan media Ya. tersebut. Hal yang Hal yang perlu diperbaiki. atau perlu diperbaiki sama Ibu? Hal yang perlu diperbaiki paling dari manajemen waktu sama manajemen kelasnya, di mana di manajemen waktu mungkin di modul ajaran kita pembukaan 5 menit Iya. dan yang lain, Betul. tapi pada kenyataannya kan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan.
yang ketika tidak belajar jauh. Iya. Cuman memang kemarin ketika presentasi agak terburu-buru karena memang waktunya kurang Iya. cukup membagi. Itu paling manajemen waktunya sama manajemen kelas. Ya, jadi hal baiknya ibu merasa antusias, anak-anak itu merasa antusias ya, karena ibu medianya juga menggunakan kartu ya bu. Jadi anak tuh merasa senang gitu bu ketika ada media yang memang menurut mereka itu sangat menyenangkan. Kemudian anak kan disuruh di situ bisa menganalisis dengan kartu seperti itu. Jadi anak tuh diajak untuk berpikir kritis gitu ya melalui media kartu. Itu hal yang baiknya. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin manajemen waktu ya bu ya, karena memang kita di modul kan sudah tertata bu ya, bahwa pendahuluannya berapa menit, kemudian kegiatan intinya berapa menit sampai kegiatan penutup. Tapi pada kenyataannya pas praktek di lapangan kita merasa itu keteteran gitu, seperti itu bu. Mungkin nanti bisa perbaiki ya bu. Apa sih bu rencana untuk ibu bisa memperbaiki kekurangan ibu itu? Rencananya kapan sih gitu? Kalau kan itu Manajemen. yang saya kurang itu manajemen waktu sama Ya. manajemen kelas ya. Ya. Ini rencana kedepannya ketika saya melakukan pembelajaran sebisa mungkin mulai dari sekarang bisa manage bagaimana mengkondisikan anak ketika diskusi itu. Kadang kan ketika diskusi kita perkiraan 20 menit, ketika Iya. ternyata anak lebih lama sehingga Iya. presentasinya lebih terburu-buru dan paling dari kegiatan intinya lebih diperhatikan lagi. Oke bu. Selain manajemen waktu dan manajemen kelas, ada hal lain nggak bu untuk bisa memperbaiki itu? Kira-kira kekurangannya? Kekurangannya paling kan saya melihat juga anak meskipun sudah diskusi kelompok, Iya. anak ada ketika sudah dibagi kemarin juga sama saya ketika udah dibagi kelompok, silakan bagi, ada yang menulis, ada yang menganalisis, ada yang menggambar di peta konsepnya, Iya. di karton. Tapi memang kadang ada beberapa anak yang Iya. di kelompoknya belum antusias, tidak seperti yang lainnya. Ada beberapa paling memotivasi anak-anak yang kurang semangat dalam belajar. Karena itu tadi bu, natural kan, jadi nggak ada yang memang sebelumnya Iya. direka-reka, Tidak ya, di-setting. tidak setting dulu, natural. Emang begitu ya bu kalau Iya. memang natural. Dari rencana-rencana perbaikan tersebut, kira-kira kapan waktunya bu? Waktunya mungkin Minggu depan? ya, Ibu mau? minggu Ya. depan atau akhir bulan Oh, akhir November. bulan. Iya. Oke baik bu. Kemudian, iya. Oke baik bu. Kemudian untuk mengukur keberhasilan ibu kan tadi sudah merencanakan, kemudian waktunya juga ibu sudah merencanakan juga. Kira-kira indikator keberhasilannya apa sih bu? Indikator keberhasilannya kemarin pertama saya melihat hasil diskusi kelompoknya. Sudah bagus, apakah sudah bagus itunya, anak sudah paham Ya. mana yang interaksi asosiatif ke disosiatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemarin juga kan ada penugasan Iya. secara individu, itu juga untuk mengukur keberhasilan dari pembelajaran kemarin. Ya, baik bu. Baik bu, selanjutnya nih bu, daya dukungnya siapa yang akan ibu libatkan dalam perencanaan tersebut kira-kira? Untuk perbaikan. Iya, dalam proses kemarin ya. Daya dukung yang saya butuhkan ketika dalam pembelajaran pertama medianya mungkin ya. Sebenarnya saya terbiasa dengan memakai PowerPoint biasanya gitu. Cuman memang karena masih ada kekurangan dari daya dukung dari media di sekolah kami, makanya kemarin juga dialihkan kepada karton dengan sifat tersebut. Cuman kalau itu bagaimana kitanya saja mungkin ya. Cuman memang masih dibutuhkan media dan peralatan yang digunakan ketika pembelajaran. Oke. Baik bu, terus kira-kira pada saat ibu membuat perencanaan atau modul, kira-kira siapa yang ibu libatkan? Yang pertama mungkin rekan sejawat, Iya. ya apalagi saya dari IPS, mungkin dengan guru IPS lain kita sharing NPMP di sekolah, atau kombel biasanya di sekolah juga mungkin sebagai guru penggerak saya sendiri kan belum menjadi guru penggerak, terus juga guru-guru yang lainnya lebih banyak. Dan satu lagi mungkin ibu, karena mereka adalah utama peserta didik. Peserta didiknya ya, karena mereka adalah pemeran utamanya. Baik bu, dari pertemuan ini ada yang masih mengganjal nggak bu? Kita nih hari ini kira-kira mau pengen cerita apa gitu ke saya? Ada nggak ya?
sudah cukup, tidak ada yang mengajar? Untuk mungkin karena kemarin juga kebetulan kita lagi banyak kegiatan ya di Iya, sekolah, iya, jadi betul. mungkin itu persiapannya belum terlalu memadai, Iya. gitu. Makanya ya memang itu natural sekali ya Iya, kemarin kita kelasnya dan lain, tapi hanya mempelajari sedikit saja. Paling Seperti itu. karena persiapannya kurang, Iya. dikarenakan di sekolahnya sedang banyak kegiatan. Ibu tahu tentang budaya positif, Bu? Ya, Oke. Saya melihat di situ ibu itu pada kegiatan pendahuluan, tapi takut saya salah, saya tidak melihat ibu itu mengingatkan kesepakatan kelas. oh iya. Ada tidak, Bu? Hmm. Nggak ada ya? Iya. Iya. Sedangkan untuk apa ya? Harusnya gitu yang saya dapatkan dari guru penggerak ini gitu, kesepakatan itu sangat penting. Bagaimana berarti? Karena Terkait kesepakatan kelas ini menurut ibu bagaimana? Apakah harus ada kesepakatan kelas sebenarnya kalau untuk saya sendiri, Ya. maksudnya di awal pertemuan Iya. pas awal semester Iya. kita sudah membuat dan apa namanya kita sudah membuat dengan Iya. kelas masing-masing. Iya. Cuman mungkin karena menurut saya kalau sepengalaman saya Iya. ya udah kita udah bikin kesepakatan di Iya. awal, jadi terkadang lupa Iya. mengingatkan Iya. ketika setiap pertemuan Iya. pembelajaran. Oke. Dan memang harusnya kita sebagai guru untuk kegiatan di awal pembelajaran di tahun ajaran, Bu, ya, memang itu kan wajib. Tapi lebih kita juga harus wajib Selalu juga selalu mengingatkan setiap tentang pertemuan. iya, harusnya begitu. Dalam kegiatan pembelajaran setiap pertemuannya kita bukan berarti harus membuat, tetapi kita mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Mungkin seperti itu ya, Bu, kekurangannya Ibu itu yang saya kemarin lihat. Paling kemarin karena di kelas 7C itu kebetulan saya belajarnya setelah belajar olahraga. Ya. Di awal tuh saya selalu bilang Ya. tidak boleh ada yang mau ke meja olahraga. Betul, Kesepakatan iya, kelasnya. kesepakatan Karena kelasnya. memang setelah pelajaran olahraga. Iya, iya. Saya memang kadang ada anak yang lupa bawa dan Iya. yang lainnya Iya, gitu. betul. Cuman kemarin sebagian besar sih memakai Ada ya? baju Udah baju mereka, seragam, iya. bukan baju olahraga. Olahraga. Oke. Baik, Ibu. Ibu pernah dengar nggak tentang pembelajaran sosial emosional? Pernah PSE. di PMM kayaknya. Iya, itu kan pembelajaran diferensiasi. Saya udah lihat, Bu, Ibu tuh ada ternyata. Mungkin walaupun tidak jadi di guru penggerak ini luar biasa banget ilmunya. Jadi saya mengetahui, kita mungkin udah tahu, Bu, bahwa kita udah menggunakan tentang pembelajaran PSE itu. Tapi kita nggak tahu ternyata itu PSE ataupun KSE gitu kan. Saya lihat kemarin Ibu udah. Jadi Ibu dari pembelajaran sosial emosional itu dari salamnya Ibu sudah mengucapkan salam gitu kan, kemudian di awal ataupun di akhir, itu namanya manajemen diri. Seperti itu palingnya, Bu. Sebagai coachingnya di situ nanti kita ngobrol, nanti akan tergali, Bu, jawaban-jawaban yang memang selama ini merasa belum Ibu dapatkan, tapi lewat dengan coaching ini alhamdulillah gitu, jawaban-jawabannya itu akan muncul sendiri dari Ibu sendiri gitu. Seperti itu. Baik, Bu, ya, jadi terima kasih atas waktu Ibu sudah mau meluangkan waktu mau di coaching sama saya. Saya doakan ketika nanti kalau ada pembukaan guru penggerak, Ibu bisa daftar untuk menjadi guru penggerak. Baik, Bu, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.